segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan membebaskan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Tuhan memberikan kami jalan keluar Tuhan dari setiap persoalan permasalahan kami Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami berlimpah, berlimpah dan berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami siapkan hati kami buka telinga kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Kita masuk bulan Juli semester kedua tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan tema kita hari ini adalah Roh Kudus Sang Penolong. Saya pikir belum lama mungkin ya ada tema ini berapa bulan lalu. Terus bulan Mei kita berdoa pencurahan Roh Kudus, kita memperingati hari Pentakosta. Saya pikir semua mengerti ayat ini. Bagaimana di Yohanes 14 ayat 15-16 bahwa Tuhan akan mengutus seorang penolong. Tuhan bicara tentang roh kudus. Tapi saya mau ambil dari ayat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kehebatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan boleh angkat tangannya. Halo, shalom, kasih tahu kanan kirinya, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan mengandalkan apapun juga selain Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu nyambung dengan ayat hari ini, yaitu Roh Kudus Sang Penolong. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Andalkanlah Roh Kudus sebagai penolong kita. Amin. Seringkali kita melakukan segala sesuatu karena merasa pinter, merasa cakap, merasa kaya, merasa apa lagi? Yang membuat kita enggak merasa mengandalkan Tuhan. Bahkan seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan pun begitu mahirnya khotbah, begitu mahirnya berbicara, enggak mengandalkan Tuhan lagi. Besok mau khotbah di mana? Santai aja, pokoknya udah kenal, di medsos terkenal. Jadi pembicara di mana-mana, keliling Indonesia, keliling dunia. Tapi sekali lagi tidak mengandalkan Roh Kudus. Amin. Ada banyak orang seperti itu. Bukan cuma tadi saya kasih contoh di pelayanan. Ada juga di tempat bekerja merasa pinter, merasa hebat. Supaya makin hebat udah kuliah lulus S1, S2, S3, S4, S5 sampai S7. Sampai S berapa lagi, S teler. Lalu dengan kemampuan itu dia yakin karirnya akan menanjak dengan baik. Karirnya akan luar biasa. Tapi Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pendidikannya, bukan mengandalkan kecerdasannya, bukan mengandalkan koneksi, bukan mengandalkan hartanya. Saya pasti panjang umur. Karena saya punya duit supaya bisa ke dokter, bisa berobat segala macam. Saya tidak takut sakit penyakit apapun misalnya. Tapi bukan karena Tuhan yang mengandalkan. Kalau udah kena penyakit yang gak bisa disembuhkan, duit sampai habis gak akan bisa. Amin. Gak akan bisa. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Maka di Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengan ayat inilah maka kita mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan menjanjikan seorang penolong. Selain penolong, tidak ada yang bisa menolong kita.
Dalam bahasa Yunani parakletos, atau terjemahan lainnya pengacara, advokat, pengantara. Kalau kita berhadapan dengan hukum, ya kan iblis kan begitu, selalu menemukan kesalahan kita. Ya Pak ya, selalu menemukan kesalahan kita. Apalagi dengan teknologi makin maju, makin mudah berhidup kudus atau lebih mudah berbuat dosa. Makin banyak teknologi, semua bisa masuk, segala macam ide-ide dari dunia, apapun juga, orang yang ngaku Yesus lah, yang bilang Yesus bukan Tuhan lah, dan segala macam yang mengatakan ini nggak apa-apa, ini halal, ini masalah biasa, ini nggak melanggar firman Tuhan. Tuhan, malahan ada yang bilang Tuhan maha mengasihi, apapun dosamu pasti Tuhan ampuni. Loh, kalau kita udah tahu kebenaran, kita udah bertobat, jangan lakukan dosa yang sama. Dan Tuhan mengetahui hal ini. Yang namanya penolong, bukan teknologi yang menolong kita, bukan kemajuan peralatan yang menolong kita. Mobil zaman sekarang menolong kita, amin, makin maju. Kalau mundur dulu gak ada kameranya, jadi bingung. Nah, saya berapa kali di belakang itu parkir, nabrak belakang. Mundur terlalu semangat, ceger, ya waduh kena lagi. Tapi dengan kemajuan teknologi sekalipun, ini baru kejadian minggu lalu, mobil saya pakai kamera, pakai sensor, kameranya bukan cuma kamera belakang, kamera dari atas juga kelihatan, jadi kamera 360, mobil di kanan kiri ada apa, di belakang depan ada apa, ada sensor, nabrak juga tuh. Udah kelihatan kameranya, ada tiang listrik, saya lihat tiang listriknya. Saya tahu saya mundur, ini bisa kena, tapi saya mau mundur sekali lagi karena mau ngasih jalan kendaraan lain. Saya mundur lagi, kena, ceger, waduh. Ternyata ada box panel listrik, di tiang listriknya itu ada boxnya, saya tabrak itu. Tiang listriknya saya lihat, boxnya saya nggak lihat. Haleluya. Teknologi canggih, toh saya kena juga. Ada mobil malah yang saya produksi terakhir, mobil itu bisa ngerem sendiri. Kalau jarak tertentu kita ketiduran, mobil itu bisa ngerem sendiri. Tapi nggak bisa mengandalkan itu juga. Kalau ditabraknya dari orang lain yang nabrak kita, ya mobilnya nggak ngerem. Hanya mengingatkan ada mobil mendekat. Teknologi bisa menolong kita dalam hal-hal tertentu. Tapi Tuhan melihat, bahkan sejak 2000 tahun lalu Tuhan Yesus melihat, teknologi tidak membuat kita lebih maju, tidak lebih menolong kita. Tuhan udah melihat, bahkan teknologi akan lebih bisa menghancurkan umat manusia. Bukan dosanya dosa baru, dosanya dosa lama. Cuma kemajuan teknologi mempermudah manusia berbuat dosa. Dan itu yang Tuhan lihat, maka sebelum Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman. Penolong inilah yang kita butuhkan. Tapi kalau kita lihat ayat pertamanya, jikalau kamu mengasihi aku. Seringkali kita lupa ayat yang ke-15 ini. Yang kita ingat, Tuhan akan mengirimkan penolong buat kita, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehebat-hebatnya dunia, kemajuan teknologi dunia, kemajuan segala sesuatu yang dibuat untuk menolong kita tidak ada artinya kalau kita seperti dunia. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Semua itu cuma menolong, ya sekarang pengen jus lebih mudah bikin jus. Cuci baju lebih mudah cuci baju. Tapi hidup kita lebih mudah atau tidak tergantung bagaimana kita menghadapi semua persoalan kita. Tetap manusia punya masalah kok ya. Yang
tanggal kapan saya khotbah. Dari dulu manusia yang namanya pernikahan udah ada kan ya. Sejak manusia diciptakan sudah terjadi pernikahan. Tapi sampai hari ini persoalan di rumah tangga berkurang enggak? Tetap sama. Segala teknologi memudahkan suami istri berhubungan. Halo ma, di mana? Di sini. Oh ya aman, oke. Semuanya lebih mudah. Enggak cukup pakai telepon, pakai video call. Butuh apa? Oh lagi di mana? Butuh tolong share location, cari. Tapi persoalan kita tidak berkurang, Bapak Saudara. Orang tua dengan anak-anak, persoalan berkurang enggak dengan teknologi? Tidak. Tambah. Anak-anak malah lebih sibuk dengan gadgetnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, tidak tahu apa yang mereka baca. Yang mereka butuhkan apa? Bukan pengawasan yang lebih ketat, yang mereka butuhkan roh penolong, roh kebenaran. Ini yang dibutuhkan. Sehingga hidup kita dijaga Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan. Cuma dimulai dengan jikalau kamu mengasihi aku. Selama kita tidak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa melihat roh penolong itu. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa melihat penolong itu. Ketika murid-murid di dalam perahu ada topan badai, perahunya mau tenggelam. Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Mereka pikir apa? Dipikirnya hantu. Jelas-jelas itu Tuhan Yesus. Mereka pikir hantu karena apa? Tidak mengenal, Bapak Ibu Saudara. Syarat pertama mengalami pertolongan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau enggak mengasihi Tuhan, enggak mengalami pertolongan Tuhan. Kita enggak mengenal, enggak melihat siapa dia. Pertolongan kita bilang, Tuhan kenapa enggak menolong? Jatuh dalam masalah keuangan, Tuhan kenapa enggak menolong? Jatuh dalam masalah rumah tangga, bulan lalu kita dengar khotbah tentang Naomi dan Ruth kan ya. Kalau kita enggak mengenal Tuhan, suami meninggal, anak 2 meninggal, habis. Mana Tuhan pertolongan Tuhan? Padahal Tuhan punya rencana, amin. Sejak Ruth keluar dari Naomi keluar dari Bethlehem masuk ke tanah Moab, Tuhan meninggalkan dia enggak? Tidak. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan mengawasi. Tuhan menyertai, melindungi. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai. Tapi kalau kita enggak mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kita anggap bukan dari Tuhan. Kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Sehingga kita enggak bisa bersyukur. Enggak mengalami Tuhan, enggak merasakan Roh Kudus. Yang pertama mengasihi Tuhan. Amin. Lalu kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita lakukan atau tidak, Bapak Saudara? Kalau kita lakukan, saya percaya Tuhan yang memang sudah mengirim roh penolong itu, Roh Kudus itu, kita akan bisa melihat, kita mengalaminya dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melihat dan mengenal. Pertolongan Roh Kudus bukan hanya waktu kita punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali, bahkan hampir selalu mungkin ya, sebelum kita punya masalah, Tuhan udah ngomong sebenarnya. Merasa enggak? Tuhan udah ngomong, kita enggak taat. Kita lakukan.
Terus begitu punya masalah, baru kita bilang, Tuhan, aku mengangkat tangan. Tuhan yang turun tangan, enak banget. Sebelum punya masalah Tuhan udah ngomong. Pesan hari ini cuma itu, andalkan Tuhan. Saya nggak pinter mengolah khotbah ini dengan teologi dan bahasa-bahasa yang keren dan macam-macam. Hanya satu, andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam apapun juga. Seringkali ya dengan tadi kecanggihan teknologi, kemajuan dalam kedokteran dan lain-lain. Nyari jalan dulu, nanya orang kan ke jalan, ini lewat mana? Pak, saya mau ke sana. Jalan yang benar ke sana atau ke situ? 2 orang lagi main catur. Dua-duanya ngejawab bareng. Yang asik jawabannya yang satu nunjuk sana, yang satu nunjuk situ. Jadi mana yang benar? Ya udah. Seringkali kita salah nanya orang. Sama istri saya waktu itu mau ke Ciwidey di Bandung. Pak, ke Ciwidey mana? Orang minta-minta, orang buta. Kita tanya sama dia dan kita ikutin, ya salah. Orang buta ditanya, salah nanya. Atau udah dapet jalan yang benar, Tuhan udah ngasih tahu, Roh Kudus kasih tahu, lewat sana, kita nggak ikutin. Oh itu paling sering saya merasa paling tahu. Ini Google kok suruh lewat sono, ini salah ini, nggak bener ini. Akhirnya saya pilih jalan lain, makin jauh makin lama makin stres. Karena apa? Kita nggak percaya, kita nggak mengandalkan pimpinan Tuhan. Amin. Mulai hari ini setiap apapun juga tanya sama Tuhan. Libatkan, Roh Kudus itu pribadi loh. Bukan gadget, bukan cuma kalau kita butuh, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong ini saya butuh mujizat, coba kerjain mujizat ini. Bukan. Perlu disapa, amin. Namanya pribadi, saya jalan dengan Pak Moses misalnya bersama. Tapi pas saya butuh doang, coba tolong bukain pintu. Ya bukain pintu udah jalan, tolong ambilin makan. Tapi gak pernah saya ajak ngomong, marah gak dia lama-lama? Marah juga saya rasa. Ini cuma disuruh-suruh doang. Nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak makan. Jadi Roh Kudus itu pribadi, pribadinya Tuhan juga. Kita sapa dia, kita ajak ngobrol dia, Tuhan terima kasih. Sampai ada bukunya, Selamat Pagi Roh Kudus. Pernah nggak kita bilang selamat pagi Roh Kudus, selamat malam Tuhan. Ajak ngomong dan libatkan dalam segala hal, amin. Yang paling sering kita libatkan ya kalau bapak-bapak siapa? Istri. Remote control hilang, istri yang tanya. Ma, di mana? Kunci mobil di mana? Ma, di mana? HP ketinggalan. Ma, tolong. Ya sebelum terjadi itu semua kita libatkan Roh Kudus. Sebelum terjadi masalah, ada orang terlibat masalah keuangan. Karena apa? Ya di mana-mana saya temukan, ini kan udah jadi isu nasional, gara-gara terjatuh ke pinjaman online, gara-gara apa? Gara-gara judi online. Waktu sebelum melakukan itu, Roh Kudus bicara enggak sebenarnya? Saya yakin Roh Kudus bicara. Ingetin, jangan lakukan. Bercanda lah, main-main aja, iseng-iseng aja, dilakukan. Roh Kudus udah bekerja sebelum itu terjadi. Saya yakin, saya percaya. Dalam setiap keputusan yang lain pun Roh Kudus sudah bicara, kita nggak dengerin seringkali. Maka ayat pertama saya buka, andalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan mulai dari apa? Mulai dari berkonsultasi pada Tuhan. Sebelum ngebangun rumah atau ngebangun pabrik, kita berkonsultasi dengan arsitek, dengan konsultan. Tapi dalam hidup kita, membangun hidup kita, konsultasi enggak dengan Roh Kudus, Roh penolong itu. Dia ada di dalam kita. Tubuh kita, tubuh bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, Tuhan katakan menyertai kita. Pernah enggak sih kita ajak ngomong? Kita ajak diskusi, konsultasi dengan Tuhan. Amin. Lakukan bersama Tuhan. Ada masalah pun, hayo Tuhan kita hadapi bersama. Ada persoalan apapun juga,
hadapi, bahkan sebelum persoalan terjadi. Apa yang kita alami hari ini adalah akibat dari semua keputusan kita di masa lalu. Kalaupun bermasalah, kita gagal, tetap Tuhan mau menolong kita. Untuk masa depan, apa yang kita putuskan hari ini mempengaruhi kita di masa depan. Mulailah hari ini libatkan Roh Kudus. Amin. Libatkan Tuhan dalam hidup kita.